Halo mahasiswa program studi pariwisata Bahari Universitas Pajajaran dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah di manajemen pariwisata Bahari dari program Merdeka Kampus Merdeka. Di sini saya Atika Nurhayati akan sharing terkait informasi mengenai tata kelola wisata Bahari. Kalau kita bicara mengenai laut, laut tentunya adalah milik bersama. Apakah benar laut milik bersama? Tentu di dalamnya juga harus ada tata kelolanya. Di dalam laut ini tentu ada sebagai ide untuk diolah menjadi suatu barang maupun jasa, di mana laut ini dipandang sebagai wadah kolaborasi antar berbagai dimensi kehidupan dalam sebuah media fluida dinamis dengan sub-sub kehidupan dan sub-sub penghidupan. Nah, ini harus dicatat oleh kita semua ya. Kemudian kalau kita bicara mengenai tentang tata ruang laut, tentu berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 bahwa wilayah perairan meliputi perairan pedalaman yang berupa laut, kemudian juga perairan kepulauan dan laut teritorial. Wilayah yurisdiksi meliputi zona tambahan, ada zona ekonomi eksklusif dan landas kontingen. Kawasan pemanfaatan umum yaitu untuk zona perikanan, zona pariwisata, kemudian ada zona industri kelautan, ada zona pertambangan, zona pengelolaan energi, zona pertahanan dan keamanan, dan tidak lepas tentunya ada zona transportasi. Nah, ini kalau kita lihat mengenai sumber daya ya, sumber daya dan jasa lingkungan laut, ternyata di sini ada sumber daya hayati, kemudian juga ada jasa lingkungan, kemudian juga ada sumber daya non konvensional begitu ya. Kemudian juga ada sumber daya buatan begitu ya. Nah, bagaimana nih posisi untuk di pariwisata Bahari ini? Tentu ada di sumber daya hayati dan di sini ada di sumber daya non hayati ya. Kalau non hayati ternyata di sini kita lihat bisa untuk energi laut begitu ya. Nah, tentunya juga tidak lepas dari jasa lingkungan. Nah, posisi kita tentu di sini ada di jasa lingkungan ya. Di sini ada pariwisatanya, kemudian juga ada transportasi dan ada kemaritiman. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai sumber daya hayati, tentu di dalamnya kita melihat beberapa aspek ekosistem ya. Ada ekosistem mangrove misalnya, terumbu karang misalnya, padang lamun begitu ya. Dan juga kalau kita lihat mengenai jasa lingkungan, tentu ini kaitan dengan aspek wisata bahari sangat relatif ya, sangat relatif tergantung dari aspek kesesuaian wilayah tersebut. Apakah kawasan pesisir itu bisa dimanfaatkan untuk kawasan wisata bahari ataukah tidak gitu ya. Nah, ini adalah pengintegrasian dokumen penataan ruang. Kalau kita lihat, tentu di sini ada RT RW di tingkat nasional, rencana tata ruang wilayah tingkat nasional, begitu ya. Tentu juga ini kita melihat dari beberapa sudut pandang. Tentu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 di Cipta Kerja ini tentang pengintegrasian dokumen penataan ruang. Kemudian kalau kita lihat di sini ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Tentu ini juga sudah direvisi ya, undang-undang ini menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 ya. Ada relevansinya dengan kelautan begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi selanjutnya bahwa wujud kolaborasi yang ingin terjadi di kawasan pesisir ini tentu ada harapan ya. Harapan ini dari siapa? Dari pelaku usaha ya. Tentu di dalamnya ada masyarakat. Masyarakat mana? Itu adalah masyarakat pesisir tentunya ya. Kemudian di sini ada aspek kepentingan. Aspek kepentingan ini bukan hanya kepentingan masyarakat pesisir saja, tapi juga ada kepentingan pelaku usaha di dalamnya. Kemudian ada regulasi atau aturan, kemudian ada fungsi dan peran, kemudian juga tentu di sini harus dilihat dari aspek sustainability. Nah, ini merupakan salah satu yang terjadi di Indonesia di kawasan pesisir terkait dengan IUU fishing ya. Ini juga merupakan salah satu yang menjadi fokus bagaimana pemerintah supaya bisa meminimalisir terjadinya IUU fishing. Tentu di sini adanya kolaborasi antar kepentingan ya. Kemudian ada kolaborasi terkait dengan aturan, begitu ya, di mana laut menjadi wadah terselenggaranya penegakan aturan perwilayahan, pemanfaatan, pengawasan, perlindungan, dan pelestarian tentunya.
Nah, ini adalah salah satu di dalam tata kelola di wilayah pesisir. Tentu kalau misalnya kita lihat tata kelola ini ada aspek daratannya, ada aspek estuarinya, kemudian juga ada aspek laut lepas ya. Tentu di sini kalau kita lihat di daratannya di sini bisa peruntukan untuk pemukiman penduduk begitu ya. Kemudian juga untuk agrikultur atau pertaniannya, tapi juga di sini ada aspek untuk kawasan wisata baharinya. Nah, itu semua juga ternyata tidak terlepas dari kawasan konservasi begitu ya. Nah, kawasan konservasi ini kalau misalnya kita perhitungkan dengan menggunakan valuasi ekonomi, seberapa besar keuntungan yang akan didapat dari pengelolaan yang dilakukan secara terintegrasi. Nah, kolaborasi fungsi ini di mana laut menjadi wadah atas terselenggaranya pengelolaan fungsi dari ekologi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan secara bersamaan. Di sini salah satunya ada wisata alam hutan mangrove, misalnya ada wahana penyelaman, apakah itu untuk snorkeling, diving, misalnya begitu ya, atau misalnya fishing tourism. Kemudian juga ada budidaya perikanan laut, kemudian juga ada bahan baku industri farmasi, kemudian juga ada tentu di dalamnya budaya masyarakat pesisir ya. Nah, tata kelola ini tentu bukan hanya sebagai bagian yang terpisahkan, tapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Kemudian di dalamnya juga mengkolaborasikan aspek ekonomi kreatif, gitu ya. Sebagaimana kita ketahui, kawasan pesisir tanpa adanya nilai ungkit di bidang ekonomi itu tidak menghasilkan apa-apa, sehingga harus ada nilai ungkit dari sisi aspek ekonomi kreatif dari masyarakat itu sendiri. Nah, wisata bahari ini merupakan wisata unggulan yang dimiliki di Indonesia. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Indonesia ini memiliki 20,87 juta hektar kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan garis pantai yang terbentang sebesar 99.093 km dengan luas laut sebesar 3,250 juta km persegi. Itu berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, wisata bahari ini ternyata juga memiliki potensi pengembangan dan pemanfaatan dari berbagai sumber daya perikanan dan kelautan, seperti misalnya jenis karang gitu ya, jenis lamun, jenis mangrove gitu ya. Kemudian juga tidak terlepas dengan ikan hias yang ada di laut, juga itu merupakan salah satu daya tarik begitu ya untuk wisata bahari itu sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya contoh-contohnya nih kita lihat untuk mangrove gitu ya, di sini ada Avicenna, ada Rhizopora begitu ya, ataupun misalnya untuk wisata konservasi penyu misalnya begitu ya, ada 6 jenis penyu yang dapat ditemukan di perairan Indonesia. Ini salah satu contohnya ya. Nah, kalau kita bicara mengenai tata kelola di wilayah pesisir, itu tidak terlepas dari konsep yang ditawarkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan desa wisata bahari. Desa wisata bahari yang dicetuskan oleh KKP, di sini bisa kita lihat dari aspek perencanaan desa. Perencanaan desa ini tentu di sini harus dilakukan identifikasi potensi sumber daya alam, kemudian juga identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di sana, dan tidak terlepas juga dengan kesesuaian atau daya dukungnya. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari aspek perencanaan desa, tentu di sini juga harus disinkronisasikan dengan program-program lainnya yang terintegrasi di desa tersebut ya. Terutama di sini adalah keterlibatan dari masyarakat itu sendiri. Setelah dilakukan perencanaan, tentu di sini dilakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan berupa seperti pelatihan, kemudian juga diskusi, begitu ya. Kemudian juga tentu untuk peningkatan kapasitas bukan hanya pelatihan dan diskusi saja, tapi juga ada daya ungkit lain yang harus diberikan, misalnya dari aspek pemodalannya, begitu ya. Kemudian dari aspek pelatihan yang dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat di sana ketika misalnya akan dijadikan kawasan wisata. Kemudian sarana dan prasarana itu tidak terlepas dari yang namanya aksesibilitas ya di dalam kawasan wisata itu sendiri. Apakah itu misalnya sarana usaha misalnya begitu ya, sarana usaha untuk usaha mikro kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, karena rasanya wisatawan pergi ke tempat
wisata tanpa membeli souvenir itu kurang afdol gitu. Jadi harus ada ekonomi kreatif juga di sana ya, sarana prasarana yang dibutuhkan. Kemudian tentu di sini adanya kemitraan. Nah, kemitraan ini bukan suatu hal yang mustahil ya, yang harus dilakukan untuk membangkitkan desa wisata bahari ini. Karena tanpa adanya kemitraan itu akan terjadi gap gitu ya, antara kepentingan pihak masyarakat lokal, pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pengelola begitu ya. Sehingga kita berharap dengan perencanaan ini tentu akan menjadikan desa wisata bahari ini menjadi desa pesisir yang maju gitu ya. Nah, desa wisata bahari ini tentu diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari. Nah, kolaborasi pelaku di mana laut menjadi wadah atas teraktualisasinya hak dan peran pemerintah pusat maupun daerah, serta juga dunia usaha dan masyarakat secara bersamaan. Ini adalah salah satu contoh kawasan wisata terpadu di pesisir selatan Kebumen ya, ini juga sudah dilakukan. Kemudian juga ada pengembangan wisata bahari di Karawang, itu juga sudah dilakukan ya di tahun 2023 ini. Nah, tidak lepas juga terkait dengan objek dan daya tarik wisata di suatu desa wisata dapat dibangun berbagai fasilitas dan kegiatan. Tentu dibangun ini adalah berdasarkan konsep dari kondisi sumber daya alamnya. Seperti misalnya ada ekolodge, di sini renovasi homestay agar memenuhi persyaratan akomodasi wisatawan. Kemudian juga ada eko rekreasional begitu ya, antara kegiatan pertanian, kesenian daerah misalnya begitu ya, dan sebagainya. Kemudian juga tidak terlepas adanya eco education. Nah, di sini yang paling banyak dibidik karena dengan cara mengedukasi kita bisa menumbuhkan, menanamkan dan mengembangkan jiwa-jiwa anak-anak muda untuk generasi yang akan datang, menjaga lingkungan untuk kebutuhan masa yang akan datang. Nah, ini ada beberapa riset ya kalau terkait dengan tata kelola wilayah pesisir, kemudian juga dikaitkan dengan aspek konservasi. Dari hasil-hasil riset ini kita mendapatkan temuan-temuan baru bahwa potensi wilayah pesisir bukan hanya sebagai aktivitas sebagai nelayan saja, tapi juga bisa menjadi daya ungkit ekonomi regional dengan mengoptimalkan potensi wisata pesisir atau wisata bahari dengan tidak mengabaikan aspek konservasi. Nah, ini salah satu coastal clean up yang dilakukan oleh beberapa tim KKN di Unpad, salah satunya di Desa Cijulang. Ini juga terkait dengan eco development, kemudian juga terkait dengan eco promotion begitu ya. Tentu kegiatan-kegiatan ini merupakan salah satu event yang dilakukan supaya bisa dipahami oleh masyarakat secara luas gitu ya, bagaimana kita mencintai lingkungan khususnya di wilayah pesisir. Ini adalah referensi yang bisa dijadikan acuan oleh para mahasiswa semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Salam sukses selalu.